Pernahkah Anda berdiri di tepi sungai yang menghitam, atau melihat perbukitan yang dulunya hijau kini gundul dan gersang? Kita sering menyebutnya sebagai bencana alam, masalah teknis, atau kegagalan kebijakan. Namun, buku terbaru dari Kementerian Agama RI, Tafsir Ayat-Ayat Ekologi, menantang kita untuk melihat lebih dalam. Ia menegaskan bahwa krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini, dari pemanasan global yang mencairkan es kutub hingga polusi udara yang menyesakkan dada, sebenarnya adalah refleksi dari luka spiritual manusia. Dunia saat ini sedang mengalami apa yang disebut sebagai krisis hubungan, keretakan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dan yang paling fatal, keretakan hubungan dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Ketika manusia mulai memisahkan keimanannya dari interaksinya dengan lingkungan, alam pun kehilangan kesakralannya. Ia tak lagi dipandang sebagai tanda kebesaran Tuhan, melainkan sekadar objek eksploitasi untuk memenuhi ambisi sesaat. Disinilah Al-Quran hadir bukan hanya sebagai kitab doa, melainkan sebagai pedoman ekologis yang utuh melalui konsep ekoteologi. Ini adalah sebuah paradigma yang menyatukan teologi, ilmu tentang Tuhan, dengan ekologi, ilmu tentang rumah kita, bumi. Al-Quran menggunakan ratusan ayat untuk berbicara tentang air, angin, gunung, dan bintang. Ayat-ayat ini disebut sebagai ayat kauniyah. Buku ini menjelaskan bahwa ekoteologi berdiri di atas 3 pilar agung. Pertama adalah tauhid, kesadaran bahwa Allah adalah Rabb al-Alamin, Sang pemelihara yang tidak pernah sedetik pun melepaskan pengasuhannya terhadap seluruh makhluk. Kedua adalah khalifah, sebuah mandat suci yang sering disalahartikan. Menjadi khalifah bukan berarti menjadi penguasa yang sombong, melainkan menjadi penjaga amanah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Dan ketiga adalah mizan, keseimbangan presisi yang telah Allah tetapkan dalam sistem semesta. Setiap kali kita merusak satu pohon atau mencemari satu mata air, kita sebenarnya sedang merusak timbangan ilahi yang telah ditata dengan sangat rapi. Salah satu rahasia terbesar yang diungkap dalam tafsir ini adalah bahwa alam semesta bukanlah benda mati yang pasif. Surah Al-Hadid ayat 1 menegaskan bahwa segala sesuatu di langit dan bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Bayangkan, setiap tetes hujan yang jatuh, setiap helai daun yang bergoyang ditiup angin, hingga atom-atom dalam sebutir apel, semuanya sedang berada dalam gerak ibadah yang dinamis. Tasbih mereka adalah kepatuhan fungsional terhadap hukum Tuhan, sunnatullah. Air bertasbih dengan mengalir ke tempat rendah dan memberi kehidupan, pohon bertasbih dengan menyerap karbon dan melepaskan oksigen. Maka, bayangkan betapa besarnya dosa manusia jika kita menghentikan tasbih mereka melalui perusakan. Menghancurkan ekosistem berarti membungkam zikir kosmik yang sedang berlangsung secara abadi. Inilah mengapa dalam Islam, menjaga lingkungan bukan sekadar etika sosial, melainkan bagian integral dari tauhid kita kepada Sang Pencipta. Buku ini juga memberikan tamparan keras bagi gaya hidup konsumtif kita melalui bab etika konsumsi. Al-Quran mengingatkan bahwa manusia memang diberi kebebasan untuk memanfaatkan hewan dan tumbuhan, namun kebebasan itu dibatasi oleh batas ilahi. Kita dilarang melampaui batas, israf, karena segala sesuatu diciptakan dengan ukuran yang tepat. Kerusakan di darat dan di laut, sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rum ayat 41, adalah umpan balik dari Allah agar manusia merasakan dampak pahit dari keserakahannya sendiri. Polusi, kelangkaan air, dan bencana alam adalah peringatan spiritual agar kita kembali ke jalan yang benar. Al-Quran mengajak kita beralih dari pandangan antroposentris, yang merasa manusia adalah pusat segalanya, menuju pandangan yang lebih rendah hati, di mana kita menyadari bahwa setiap makhluk memiliki nilai intrinsik dan tujuan penciptaannya sendiri di hadapan Allah. Sebagai penutup yang menggetarkan, tafsir ini mengutip hadis Rasulullah SAW yang sangat visioner, seandainya kiamat sudah tiba dan di tanganmu ada sebatang bibit pohon, maka tanamlah. Ini adalah pesan bahwa tanggung jawab ekologis tidak mengenal batas waktu. Kita menanam bukan sekadar untuk memanen hasilnya di dunia, tapi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Langkah nyata bisa dimulai dari hal kecil, menghemat air saat berwudu seakan kita berada di tepi sungai yang mengalir, atau mengurangi sampah sebagai bentuk syukur atas nikmat bumi. Setiap kali lisan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, biarlah hati kita berkomitmen untuk menjaga alam yang dipeliharanya. Bumi ini adalah titipan suci. Jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya bisa memuji Tuhan dalam doa,
namun mengkhianatinya dalam perbuatan terhadap alam. Mari kita kembali menjadi hamba yang membumi, yang menjaga harmoni, dan yang memastikan bahwa tasbih semesta akan terus bergema hingga akhir zaman.